Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah memasuki kesekian hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita masih terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi puasa yang istimewa, yang menjadikan kita kembali ke fitri. Amin Allahumma amin. Sahabat putri cempat dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan ampunannya. Bahkan beberapa ulama menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dicengkeram, disel, tidak dilepaskan, kan begitu. Sehingga benar-benar ketika kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan ampunannya yang luar biasa. Setiap saat kita beristighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya. Kemudian kita beristighfar, astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat misalnya. Kita istighfar setiap habis sholat, kita istighfar. Mau tidur kita juga disunahkan untuk istighfar. Ketika kita mau tidur itu disunahkan untuk meminta ampunan diri kita dan orang tua kita dan seluruh keluarga kita. Ketika kita habis sholat kita juga disunahkan untuk zikir. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampunan kepada Allah, berharap ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Lalu apakah kita yakin saat ini kita sudah merasa bahwa dosa-dosa kita diampuni? Ya harus yakin. Kalau nggak yakin terus kita ibadah, kamu ibadah itu belum tentu mendapatkan ampunan. Kamu walaupun ibadah besok neraka lah, terus kepiye? Ya biar begitu. Kalau sudah mau istighfar, sudah meminta ampunan, ya yakin bahwa Allah itu mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha menyayangi, maha kasih sayang, kan begitu. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu terhadap ampunan Allah. Kita jangan sampai khawatir terhadap kasih sayang Allah, karena sesungguhnya Allah menurunkan ampunannya yang luar biasa, terutama di bulan suci Ramadan. Untuk itu sahabat putri cempat, apa tanda-tanda orang itu mendapatkan ampunan dari Allah? Yang pertama adalah setiap saat orang itu meminta ampunan kepada Allah. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah kalimah thayyibah dan istighfar. Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua adalah istighfar, kita memohon ampunan kepada Allah. Orang yang mendapatkan ampunan Allah ciri khasnya adalah selalu memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam hadis sampaikan bahwa siapa yang mau membaca istighfar minimal 70 kali, itu Allah akan menurunkan rahmatnya, memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar 70 kali itu sebentar saja loh sahabat putri cempa. Tapi apakah kita sudah menjalankan zikir itu secara istiqomah? Jadi tanda-tanda orang mendapatkan ampunan Allah itu selalu meminta ampunan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan ampunan Allah itu pasti taubatan nasuha. Kita sering mengulas, siapa sih manusia ini yang tidak punya dosa? Semua orang pasti punya dosa lah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tapi bagi kami, dosa kecil kalau dilakukan tiap hari juga jadi dosa besar. Dosa besar tapi dilakukan sekali tetap besar. Untuk itu taubat, sadar. Taubat itu apa ya? Sadar, menyadari, tidak akan mengulangi lagi, memperbaiki. Itu taubat. Kalau kita hanya sadar tapi besok ada kesempatan diulangi lagi, jadi tidak ada niat atau itikat untuk memperbaiki, namanya bukan taubat. Orang yang ahli zina sekalipun, ngerampok, mencuri, kemudian membunuh sekalipun, Allah akan mengampuni. Jangan khawatir, ampunan Allah itu lebih besar. Allah tidak menanyakan dosa manusia. Asalkan kita masih mau taubat memohon ampunan, pasti diampuni. Itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Untuk itu sahabat putri cempa, orang yang mempunyai ampunan dari Allah itu adalah orang yang benar-benar taubatan nasuha. Dan yang ketiga, orang yang mendapat ampunan Allah itu orang yang semakin hari semakin baik hidupnya. Ini
Apa sih tolak ukur dari baik itu? Ya pokoknya semakin baik, hidupnya semakin baik, penampilannya semakin baik, wajahnya semakin bersinar baik, tingkah lakunya semakin baik, orang melihatnya juga semakin baik, semakin respect, keluarganya melihatnya juga semakin baik, semakin respect. Itu tanda-tanda mendapatkan ampunan. Tapi beda ketika orang melihatnya lagi lihat peteng mripate, wajahnya peteng, kelakuannya serangin anakku wabe geteng tak nyebel tak. Lah ampunannya dari mana? Berarti kan dia memang tidak niat baik secara hakiki. Untuk itu orang yang mendapatkan ampunan Allah itu semuanya semakin baik, jiwa raganya semakin baik, karena ketika dia tenang jiwanya, dia menjalani kehidupannya, oh aku kepengen semakin apik, kok pasti terbimbing. Jadi orang yang mendapatkan ampunan Allah itu semuanya terlihat semakin baik, tidak hanya wajahnya, tetapi orang itu ya nyaman di dekatnya, orang itu ya kepengen curhat, kepengen ngobrol, kepengen mendapatkan solusi. Aku punya hutang sampai miliaran, ini bagaimana caranya? Ya disauri. Tapi aku nggak punya aset apa-apa. Ya sudah, kamu bekerja saja, bismillah, yang penting niatnya utang. Kalau dia tidak mendapat ampunan, kamu jual warisan aja misalnya. Kalau perlu kamu nipu saudara-saudaramu buat nyaur utang, ya begitu. Tapi kalau mendapat ampunan, nasihatnya nggak begitu. Ya sudah, kalau kamu sudah punya hutang banyak sekarang ini, kamu bekerja, yakinlah Allah itu maha kaya, kamu akan ditolong, kamu akan bisa bayar hutang. Kapan? Ya jangan tanya kapannya, sementing niatnya, sepenting iktikadnya, sepenting tekadnya, kan begitu. Jadi orang yang mendapat ampunan Allah itu banyak dimintai pendapat sama orang dan dia memberikan masukan yang baik. Orang yang mendapatkan ampunan Allah itu semua persoalan terasa mudah dijalankan, mudah saja. Jadi misalnya meskipun dia sakit, dia menerima penyakitnya, tidak mengeluh, ya Allah dosaku apa kok dikei lara kaya ngene, enggak begitu. Tapi orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan melafalkan, alhamdulillah kalau memang taubatku diterima dengan cara aku diberi sakit, aku ikhlas ya Allah. Itu orang yang mendapat ampunan Allah. Ya Allah, alhamdulillah kalau memang aku sekarang ini diberi beban hutang yang banyak, mohon dimampukan untuk membayarnya. Jangan mati sebelum aku membayar hutang ya Allah. Itu orang yang mendapat ampunan Allah. Jadi selalu dia itu membawa kebaikan dalam semua tindakan ucapannya, sehingga orang-orang itu melihatnya, wah orang ini semakin lama semakin baik ya, semakin lama semakin menuju kepada kebaikan. Orang banyak yang respect. Orang yang mendapatkan ampunan Allah yang paling jelas dilihat adalah ibadahnya semakin teratur. Jadi sing asale salate arang-arang yo sregep, sing asale jarang-jarang puasa, apalagi puasa Ramadan, ya menjadikan mau puasa. Misalnya orang kuat puasa ya ora ndablek terus nak pinggir-pinggir dalan nanggo sak geleme enggak. Tapi misalnya dia mampu membenahi ibadahnya. Asale tidak mau zakat misalnya, ya mau zakat. Asale sudah mampu tapi tidak mau haji, tidak mau umroh, delalah terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Asale dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, ya mulai berbuat baik kepada orang tua. Dia mampu menjalankan ibadah dengan baik dan teratur. Jadi yang kemarin-kemarin serabutan, pokoknya ngawur segalanya, semakin lama dia semakin sadar, aku harus ibadah sesuai dengan aturan Allah, aku harus menjalankan hidup sesuai dengan aturan agama. Nah, orang yang mendapatkan ampunan Allah itu ketika sudah melakukan semua hal yang saya sampaikan tadi, pasti jiwanya akan kembali tenang, jiwanya akan kembali bersih. Karena apa? Karena ampunan itu benar-benar dirasakan. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun, dosa aku diampuni. Sehingga ketika dia yakin dosanya diampuni, dia nggak bakal takut mati. Dia nggak bakal takut untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Dia sudah enjoy saja, mati ya gelem, urip ya seneng, mati ya seneng, nyantai aja, karena dia yakin hidupnya sudah terampuni.
Kapan itu dilakukan? Ya, mulai sekarang dong. Kalau sahabat Putri Cempa merasa bahwa dosanya besar, ayo setiap hari kita minta ampunan kepada Allah. Setiap hari kita taubat kepada Allah. Setiap hari kita selalu membenahi kehidupan kita menjadi lebih baik. Setiap hari kita selalu membenahi ibadah kita menjadi lebih baik. Apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Dan apabila kita mendapatkan ampunan Allah, jiwa kita sudah damai, tenang, kita yakin mendapatkan ampunan kapanpun kita mati. Kita berserah diri, ora wedi. Aku wedi mati, aku durung duwe sangune apa wong mati. Wong kita sudah yakin dapat ampunan, kok ngapain kita takut? Sangune wong mati itu apa? Apakah amal ibadah? Lah amal ibadah itu apakah yakin diterima? Orang itu dermawan dia sudah dapat nama baik di dunia. Di akhirat ya ampunan Allah itu yang kita tunggu-tunggu. Kita mendapat ampunan, mendapatkan rahmatnya itu yang paling penting. Kamu mau mati sekarang, ya sekarang mau, nanti mau, besok mau, sampai 100 tahun pun ya apa-apa. Wong yakin dapat ampunan kok. Kita nggak ada rasa takut atau khawatir, kita berserah diri. Alhamdulillah sudah mendapatkan ampunan, kita yakin bahwa taubat kita diterima Allah. Kita yakin ibadah kita semakin hari semakin baik karena kita semakin ingin mendapatkan ampunan Allah. Itu yang paling penting. Jadi sahabat Putri Cempa, ampunan Allah harus kita raih dan wajib kita upayakan dengan cara kita selalu berzikir memohon ampunan, kita selalu membenahi hidup kita menjadi lebih baik, kita membenahi ibadah kita, dan kita selalu merasa bahwa ampunan Allah itu pasti kita dapatkan. Itu yang paling penting. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Ramadan bulan penuh ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.